Pelaksanaan swab tes terhadap pimpinan Front Pembela Islam atau FPI Rizik Sihab jadi polemik. Wali Kota Bogor Bima Arya menegur keras pihak Rumah Sakit Umi Bogor tempat Rizik Sihab dirawat karena dinilai tidak kooperatif. Teguran keras itu disampaikan Bima Arya saat menyambangi Rumah Sakit Umi Bogor pada Jumat malam lalu. Bima datang ke Rumah Sakit Umi untuk mengecek apakah swab tes terhadap Rizik Sihab sudah dilakukan atau belum. Bima Arya mengaku mendapat informasi kalau Rizik sudah diswab tes oleh tim dari Merce, namun tidak melibatkan pemerintah Kota Bogor, padahal sebelumnya sudah dikoordinasikan. Selain itu, pihak keluarga juga menolak jika Rizik diswab lagi oleh Pemkot Bogor, padahal ada prosedur yang harus dipenuhi terkait tes swab COVID-19. Bima Arya menyatakan pihaknya akan memastikan kebenaran soal swab tes terhadap Rizik Sihab, termasuk siapa nama-nama dokter yang terlibat hingga dibawa kemana spesimen tersebut. Meski sudah menegur pihak Rumah Sakit Umi Bogor, namun Bima Arya mengaku heran mengapa pihak rumah sakit bisa sampai kecolongan karena ada pihak luar masuk untuk melakukan swab tes terhadap Rizik Sihab. Padahal tidak mungkin tim medis yang melakukan tes swab tidak terpantau masuk ke rumah sakit. Sementara Ketua Satgas Penanganan COVID-19, Doni Monardo menyesalkan sikap Rizik Sihab yang menolak untuk dilakukan penelusuran kontak meskipun Rizik diketahui pernah melakukan kontak erat dengan pasien COVID-19. Doni meminta Rizik sebagai tokoh masyarakat kooperatif dan memberikan teladan dalam upaya penanggulangan pandemi COVID-19 di Indonesia. Menurut Doni, pemerintah akan melakukan langkah dan tindakan tegas bagi siapapun yang melanggar ketentuan yang membahayakan keselamatan dan kesehatan masyarakat. Tim Liputan Berita 1, Jakarta. Pemirsa, polemik hasil swab tes Rizik, itulah topik Morning Talk kita pagi ini, dan untuk membahasnya kita telah terhubung dengan Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia atau IAKMI, Hermawan Saputra. Selamat pagi Mas Hermawan. Selamat pagi Mas Cikal. Selamat pagi Berita 1 TV. Sehat, Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Nah ini Mas Hermawan, kita sekarang membahas mengenai swab tes Rizik Sihab yang saat ini menjadi polemik ya, karena dikatakan terakhir ada miskomunikasi antara Pemkot Bogor juga dengan Satgas COVID-19 dengan Rumah Sakit Umi. Tapi saya ingin tahu dulu, ada beberapa hal yang bisa kita breakdown. Saya ingin tahu dulu bagaimana pandangan Mas Hermawan terkait dengan polemik ini. Ya, pertama saya melihat dari sisi pasien dulu ya. Oke. Setiap pasien memiliki hak untuk mengumumkan atau menutupi atau tidak menginformasikan atau menginformasikan status medisnya atau hasil pemeriksaannya kepada publik. Itu ada pada perlindungan di dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran, termasuk diatur juga di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit. Nah itu semua diatur bagian dari medical record, kepentingan dari rekam medis ya, itu diatur secara khusus. Namun demikian, kaitan dengan wabah dan juga adanya kasus-kasus penyakit menular ini menjadi lain karena akan berdampak tidak hanya pada individu yang bersangkutan, melainkan pada kepentingan masyarakat bahkan bangsa dan negara. Nah, terkait dengan wabah ada undang-undang tersendiri yang mengaturnya, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah. Di dalam pasal 6 dikatakan bahwa wabah ini harus melibatkan proaktif masyarakat. Jadi diwajibkan untuk semuanya terlibat. Pemerintah diberi tanggung jawab dalam penanganan wabah, dalam keadaan tertentu boleh dan bisa melakukan penelusuran jauh dan tanda kutip ya, memaksa berbagai pihak untuk terbuka terutama dalam pengendalian wabah. Dan bagi pihak yang menghambatnya atau tidak mengindahkan upaya itu, malah diancam dengan hukuman atau pidana di dalam pasal 11 atau 12 Undang-Undang Wabah. Nah ini terkait dengan wabah ya, khusus penyakit menular dengan kasus-kasus yang seperti COVID-19 saat ini. Nah demikian juga di dalam Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan bahwa peran serta ini dalam keadaan kedaruratan kesehatan itu menjadi kepentingan publik. Nah dalam filosofi kita bernegara dan kepentingan publik itu di atas kepentingan pribadi dan golongan.
Inilah pintu-pintu kenapa kalau kita lihat dari perspektif kesehatan masyarakat, seharusnya semua pihak, baik yang diindikasi terkonfirmasi positif maupun mereka yang dicurigai terkontaminasi dengan orang yang konfirmasi positif, harus kooperatif dalam penanganan dan penelusuran epidemiologi kaitan dengan wabah. Dalam hal ini adalah COVID-19. Hanya saja berbeda kalau kita lihat dari sosio masyarakat atau pendekatan sosio-kultural begitu, Mas Cikal. Bahwa terkesan dalam penanganan kasus Habib Rizik itu ada tendensius. Nah, itu yang terkesan di publik. Karena sebenarnya di Indonesia banyak pejabat, banyak tokoh-tokoh masyarakat, apalagi dalam proses pilkada, bahkan pejabat-pejabat yang sedang ikut kandidasi pilkada pun itu terkonfirmasi positif, yang memang mereka juga harus ditelusur karena melibatkan kerumunan, keramaian dari berbagai aktivitasnya, dan itu berdampak luas untuk publik. Nah, hal-hal inilah yang dilihat dari sosio budaya atau sosio kemasyarakatan yang khusus karena Habib Rizik ini terkesan tendensius. Walaupun dari perspektif kesehatan memang harus ditelusuri karena memang ada resiko epidemiologis, mungkin terjadi kontaminasi COVID-19 karena adanya kerumunan dan keramaian. Demikian, Mas Sigal. Oke, Mas Hermawan, kalau kita tadi dari perspektif sosio kemasyarakatan, artinya apa yang terjadi dalam polemik HRS ini adalah turunan dari ketidakakuratan atau ketidakkuatan dalam menerapkan aturan, begitu? Ya, ini kan memang Habib Rizik ini kan menjadi sorotan karena ketokohannya, dan juga pada akhirnya semua media mengarah kepada Habib Rizik. Walaupun itu sebenarnya sah-sah saja, hanya saja kalau kita lihat secara menyeluruh dalam penanganan dan pengendalian COVID, penelusuran epidemiologis ini harusnya dilakukan pada berbagai tokoh, baik pejabat, tokoh masyarakat, tokoh agama lain, yang memang mereka juga berkaitan dengan adanya keramaian, kemudian juga aktivitas publik di kala pandemi. Nah, ini kan bahkan beberapa menteri kan pernah terkena COVID, kemudian juga sekarang para kandidat yang mau pilkada juga terkena COVID, banyak juga tokoh-tokoh masyarakat diantaranya. Nah, tidak banyak yang disorot, tidak banyak yang diekspos ke media, tetapi khusus Habib Rizik ini memang inilah yang menjadi diskursus nasional kita. Nah, tetapi pada akhirnya ini menjadi tanda tanya kita semua karena dipublikasi luar biasa prosesnya, jadi kaitan dengan konferensi pers juga ya dari Wali Kota Bogor kemarin itu. Oke, Mas Hermawan, kita coba ukur dari timeline. Ini kan HRS ini masuk ke Rumah Sakit UMI tanggal 25, kemudian dilakukan pemeriksaan, dan tanggal 28 sore ini Dinkes dan Pemkot mendatangi. Anda menilai ini terlambatkah atau seperti apa prosedur yang benar? Ya, secara umum wajar, karena kalau kita mundur 2 minggu sebelumnya ya, artinya antara tanggal 10 mulai kedatangan Habib Rizik kembali di Indonesia, kemudian juga hingga tanggal 14 itu kan terjadi aktivitas yang luar biasa. Ada aktivitas sosial keagamaan di situ yang memang akan muncul dampaknya pada 2 minggu kemudian. Kebetulan 2 minggu kemudian sekitar tanggal 28, 29 itu gitu ya, artinya dalam beberapa hari ini. Jadi ini semua menimbulkan berbagai macam diskursus karena potensial transmission COVID-19 begitu, dan beberapa pejabat yang memang pernah mengunjungi Habib Rizik itu kan ada yang terkonfirmasi positif ya. Jadi disitulah yang menjadi menarik karena ada semacam upaya penyelidikan epidemiologi yang harus dilakukan terlepas dari hasil. Apakah Habib Rizik ini swabnya positif atau negatif, itu sisi lain. Siapa dan kapan diambil swab untuk pengetesan PCR, itu juga persoalan lain. Walaupun kadang media sering menyorot yang ini. Tetapi yang menarik ini karena adanya orang-orang, terutama pejabat yang pernah berkunjung pada Habib Rizik pada 10 atau 14 hari yang lalu, kemudian mereka terkonfirmasi positif sekarang, sebenarnya substansi penyelidikannya itu di situ. Ini yang disebut dengan proses tracing itu kan, penyelidikan epidemiologi. Nah, harusnya yang dibahas itu di sininya,
Tetapi kan secara umum media melihat dari sisi yang lain karena popularitas Habib Rizik dan lain-lain. Mungkin demikian. Oke. Memang terkait dengan Rizik Syihab ini akan kental sekali aroma-aroma politisnya begitu ya Mas Hermawan. Tapi begini, ketika awal pemeriksaan oleh tim kedokteran di Rumah Sakit UMI ini kan dinyatakan bahwa HRS ini tidak ada gejala COVID, hanya kelelahan. Nah, pada situasi atau pada saat itu apa yang harusnya dilakukan oleh pihak rumah sakit, bersinergikah dengan Satgas COVID dan Pemkot atau seperti apa, Mas Hermawan? Ya, ada standar nasional akreditasi rumah sakit yang akan menjadi acuan Rumah Sakit UMI tentu saja. Oke. Di dalam standar nasional akreditasi rumah sakit itu ada bab atau chapter yang menjadi hak pasien dan keluarga, HPK namanya. Nah, berbicara hak pasien dan keluarga, maka saat itulah rumah sakit berkepentingan melindungi hak pasien dan keluarga, termasuk tidak membocorkan bagaimana indikasi medis atau status kesehatan seseorang selama perawatan, terkecuali ada pengecualian khusus. Misalnya ada kaitan dengan pengadilan atau hukum, ada karena permintaan yang bersangkutan atau publik pasien kepada publik. Nah, itu boleh. Tetapi kalau ada pihak-pihak lain di luar keluarga, di luar kepentingan hukum yang ingin meminta informasi, tentu Rumah Sakit UMI punya dasar untuk melindungi hak pasien dan keluarga yang menjadi pasien di rumah sakit tersebut. Nah, dari perspektif itu Rumah Sakit UMI wajar saja karena memang tidak ada indikasi yang mengharuskan Rumah Sakit UMI untuk membuka, terkecuali memang seharusnya begini Mas Cikal, yang namanya penyelidikan epidemiologi itu silent process. Jadi proses yang dilakukan secara diam-diam, tidak sampai membawa serta media dan menyorot, karena memang posisi Habib Rizik ini kan belum terbukti apakah dia terkonfirmasi positif atau negatif. Habib Rizik penting karena beliau pernah kontak erat dengan orang yang terkonfirmasi positif hari ini. Dan kebetulan itu dalam keramaian acara sosio keagamaan yang betul-betul padat atau ada potensi transmisi. Jadi kepentingannya itu bukan kepentingan testing, saya sampaikan, tapi kepentingan tracing. Tracing dari mana? Dari orang yang pernah bertemu dengan Habib Rizik dan orang itu sebenarnya sudah positif. Nah, maka ini testing, apa tracing? Beda kalau testing. Kalau testing orang dites hasilnya positif negatif, kalau negatif aman dia, kalau positif dia menjadi sumber untuk di tracing lagi dari mana dan kapan prosesnya. Nah, Habib Rizik yang diangkat dalam media dalam kasus-kasus beberapa hari ini posisinya tidak diketahui dia positif atau negatif. Maka ketika ada inisiasi untuk mendekati Habib Rizik, itu adalah tracing proses. Tapi tracing proses itu harus dilakukan diam-diam, silent proses, tidak mungkin diumumkan di publik. Nah, disinilah mungkin perspektif sehingga di tengah keramaian media diskursus mungkin Rumah Sakit UMI memiliki argumen lain dalam menyampaikan di muka publik. Demikian, Bung Cika. Oke, Mas Hermawan, nanti kita akan lebih membreakdown lagi mengenai tracing tadi ya, bagaimana agar akurat, apa saja yang harus dilakukan, sinergitasnya harus seperti apa. Tapi di segmen berikutnya dan pemirsa tetaplah bersama kami.